Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Happy Sresia Kenda dengan NPM 21110808134 dari kelas 2A Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam metode Quantum Reading Quran. Cara cepat, mudah, menyenangkan, baca Quran secara tartil. Setelah kita pelajari prinsip pertama yaitu konsisten dengan irama dengan rumus ayu-ayun mana tahan. Prinsip kedua membaca Al-Quran dengan memfasihkan dalam melafalkan huruf hijaiyah. Kita simak lagu berikut. Abata sajaha dadaroza sasyaso dotozo akhofako kalamana wahaya 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 kalamana wahaya. Bagaimana dengan lagunya? Mudah dan menyenangkan kan? Kenapa kita harus menggunakan lagu? Karena kunci dalam melafalkan huruf-huruf hijaiyah adalah seringnya kita melafalkan huruf-huruf tersebut. Dan supaya kita mudah untuk melantunkan atau melafalkan huruf-huruf tersebut, maka disusunlah huruf-huruf hijaiyah itu dalam lagu yang baru saja kita dengar. Selanjutnya, bahwa melafalkan atau tartil itu adalah kemampuan melafalkan huruf hijaiyah dari A sampai Ya secara fasih. Fasih dalam melafalkan huruf hijaiyah itu syaratnya dua. Pertama, kita mampu mengeluarkan setiap huruf sesuai dengan tempat keluarnya. Contoh ketika kita melafalkan huruf ta, maka dikatakan fasih ketika kita mampu menyentuhkan ujung lisan dengan tempat tumbuhnya dua gigi seri bagian atas. Atau sederhananya, ujung lidah disentuhkan dengan gusi-gusi seri atas. Perhatikan ta. Jadi, melafalkan huruf ta tidak menyentuhkan ujung lidah dengan gigi ataupun dengan langit-langit, tetapi huruf ta menyentuhkan ujung lisan dengan gusi atau tempat tumbuhnya dua gigi seri bagian atas. Syarat yang kedua, selain mampu mengeluarkan huruf sesuai dengan mahroj, sesuai dengan tempat keluarnya, maka syarat yang kedua, fasihnya dalam melafalkan huruf adalah mampu memenuhi sifat-sifat asli huruf tersebut. Kembali contoh misalkan huruf ta. Ketika kita melafalkan huruf ta dengan menyentuhkan ujung lidah dengan gusi, maka akan dikatakan fasih kalau kita melafalkannya disertai dengan sifat al-hams. Di antaranya ini dari sekian banyak sifat yang dimiliki oleh huruf, ada beberapa huruf yang seringkali tidak terperhatikan. Misalkan tadi huruf ta, dikatakan fasih huruf tanya ketika kita melafalkan dengan mengalirkan udara kita. Perhatikan ta, jadi bukan ta tapi ta. Ada udara yang mengalir ketika melafalkan huruf tersebut. Ta, ti, tu, ta. Perhatikan contoh melafalkan huruf mulai dari A sampai Ya berikut ini. Pertama, melafalkan huruf A. Perhatikan melafalkan huruf A tidak berbeda seperti halnya kita melafalkan huruf A dalam huruf Latin. Perhatikan A, I, U, Ba. Jangan lupa ayunkan suaranya. A, I, U, Ba.
u, an, ani, a, na. Perhatikan, ayunkan. U, an, ani, a, na. Itu huruf A. Yang mesti diperhatikan adalah ketika dalam posisi mati, suara kita terputus. A, I, U, Ba. Berikutnya huruf Ba. Melafalkan huruf Ba caranya dengan merapatkan kedua bibir kita. Tidak jauh berbeda sebagaimana kita mengucapkan huruf B dalam huruf Latin. Perhatikan latihan berikut ini. Ba, bi, bu, bab. Ketika huruf Ba dalam posisi mati, suaranya terdengar mantul, bab. Perhatikan latihan berikutnya. Ketika nun mati tanwin yang berwarna bertemu dengan huruf Ba, tahan suaranya, jangan tergesa-gesa. Bu, ban, bani, babena. Sekali lagi, perhatikan. Bu, ban, bani, babena. Lengkapnya perhatikan. Bu, ban, bani, babna. Berikutnya huruf Ta. Cara melafalkan huruf Ta dengan menyentuhkan ujung lidah dengan gusi gigi seri bagian atas, dengan mengalirkan sedikit nafas. Perhatikan. Ta, ti, tu, tat. Perhatikan, ada udara yang mengalir ketika kita melafalkan huruf Ta. Ta, ti, tu, tat. Ayunkan suaranya, kemudian kalau ada mim, nun, tanwin yang berwarna bertemu dengan huruf Ta, tahan suaranya. Tu, tan, tani, tatna. Perhatikan, simak dari awal. Tu, tan, tani, tatna. Berikutnya, perhatikan bagaimana melafalkan huruf Sa, yaitu dengan menyentuhkan ujung lidah dengan dinding gigi seri bagian atas, kemudian diucapkan dengan mengalirkan suara dan nafas dengan lembut. Perhatikan. Sa, si, su, bas. Diayunkan suaranya. Berikutnya, kalau ada mim, nun, tanwin bertemu dengan Sa, maka tahan suara dan menutupi huruf Sa. Jadi ingat, kalau ada mim, nun, tanwin berwarna bertemu dengan huruf Sa, mim, nun, tanwin berwarna hijau, itu artinya menutupi. Artinya, posisi mahraj kita sudah berada pada huruf berikutnya. Perhatikan. Su, san, sani, sasena. Saya contohkan dari awal. Perhatikan. Ayunkan suaranya. Kemudian, mim, nun, tanwin berwarna ditahan suaranya. Sa, si, su, bas. Selanjutnya huruf Ja. Huruf ini dilafalkan dengan menyentuhkan tengah lidah ke daerah langit-langit. Perhatikan. Ja, ji, ju, baj. Perhatikan. Sekarang kita gabungkan dengan ayun-ayun. Kalau ada mim, nun, tanwin, 5 berwarna, tahan suaranya. Perhatikan. Ju, jan, jani, jajna. Perhatikan. Ketika mati suaranya mantul. Jani, jajna. Selanjutnya huruf H. Huruf ini dikeluarkan dari tengah tenggorokan kita. Ketika dilafalkan, persis seperti kita melafalkan kata ayah, sah. Begitu cara melafalkan huruf H. Perhatikan. Ha, hi, hu, ha. Kita gabungkan dengan ayun-ayun. Mana tahan. Ha, hi, hu, bah. Hu, han, hani, hah, na. Selanjutnya huruf Kho. Huruf ini dikeluarkan dari tenggorokan yang terdekat dari rongga mulut kita. Ciri khasnya seperti suara orang yang sedang mendengkur. Kha. Perhatikan. Khi, khu, bah. Kita gabungkan dengan ayun-ayun. Mana tahan. Kha, khi, khu, bah. Khu, khan, khoni, khokhna. Melafalkan huruf Da dengan menyentuhkan ujung lidah ke gusi bagian atas. Dalam keadaan mati, huruf Da terdengar memantul. Perhatikan. Da, di, du, daj. Kita gabungkan dengan ayu-ayun. Kalau ada mim, nun berwarna, tahan suaranya. Da, di, du, bad. Du, dang, dani, dadna. Selanjutnya huruf Za, yaitu dengan menyentuhkan ujung lidah dengan dinding 2 gigi seri bagian atas. Suara mengalir dengan lembut tanpa diiringi dengan mengalirnya udara. Perhatikan. Za, zi, zu, baz. Selanjutnya kita gabungkan dengan ayu-ayun mana tahan. Perhatikan. Zu, zan, zani, zazna. Selanjutnya huruf Ro.
Dikeluarkan dengan cara menyentuhkan lidah terdepan atau adenal lisan dengan langit-langit bagian depan. Perhatikan. Rori rubar. Perhatikan sebelum huruf ro yang mati berharokat fathah domah, maka suaranya terdengar menebal. Tapi kalau sebelumnya kasroh, maka suaranya terdengar tipis. Selanjutnya yaitu huruf za. Dikeluarkan dengan ujung lisan kita hampir di atas 2 gigi seri bagian bawah. Diucapkan dengan mengalir suara tanpa diiringi dengan mengalirnya udara. Karakter khasnya mirip dengan suara dengungan tawon. Za, za. Perhatikan. Za, zi, zu, baz. Perhatikan. Zu, zang, zani, zazna. Berikutnya sin atau sa. Diucapkan dengan menggunakan lidah terdekat hampir di atas 2 gigi seri bagian bawah. Diiringi dengan mengalirnya suara dan nafas secara bersamaan. Perhatikan. Sa, si, su, bas. Su, sang, sa, ni, sa, sena. Berikutnya sya, yaitu dengan menyentuhkan tengah lidah dengan langit-langit, mengalir udaranya dan nafasnya. Perhatikan. Sya, nafasnya menyebar. Sya, shi, shu, bas. Shu, sang, sa, ni, sa, sena. Huruf selanjutnya yaitu sod. Tempat keluarnya sama seperti melafalkan huruf sin. Yang membedakan adalah suaranya menebal saat melafalkan huruf sod. Perhatikan. So, si, su, bas. Terdengar suaranya menebal. Su, sang, sa, ni, sa, sena. Do. Keluar dengan menyentuhkan 2 sisi lisan dengan gigi geraham atas. Boleh kita sentuhkan 2 sisi lidah dengan geraham-geraham atas atau salah satu bagiannya. Contoh, sisi lidah kiri bertemu dengan geraham kiri atas. Diucap dengan lembut tanpa mengalir nafas. Perhatikan. Do, di, du, bad. Suaranya memanjang. Perhatikan. Du, dong, do, ni, do, dena. Selanjutnya adalah huruf to. Huruf ini keluar dengan menyentuhkan ujung lisan kita dengan tempat tumbuhnya 2 gigi seri bagian atas yang biasa disebut gusi. Perbedaan dengan huruf ta adalah to tidak mengalir napas dan diucapkan dengan suara menebal. Perhatikan contoh berikut. To, ti, tu, bat. Perhatikan. To, ti, tu, bat. Tu, tang, tani, tatna. Berikutnya adalah huruf zo, yaitu mengangkat posisi pangkal lidah dan lidah bagian depan menutup bagian langit-langit. Perhatikan latihan berikut. Zo, zi, zu, baz. Perhatikan. Zo, zi, zu, baz. Berikutnya yaitu keluar dari tengah tenggorokan kita sama dengan cara kita melafalkan huruf H. Hindari pengucapan huruf ain yang keluar dari rongga hidung. Tidak ada yang keluar dari rongga hidung melainkan gunnah. Perhatikan. I, u, bak. Perhatikan contoh berikut ini. I, u, bak. U, an, ani, na. Selanjutnya kho. Huruf ini keluar dari tenggorokan yang terdekat dari rongga mulut. Diucapkan dengan lembut suaranya tanpa mengalir udaranya. Perhatikan. Kho, khi, khu, bakh. Huruf kho salah satu huruf yang harus terdengar menebal suaranya. Caranya, pangkal lisan angkat ke belakang bakh. Huruf fa keluar dengan menyentuhkan ujung 2 gigi seri bagian atas dengan bibir bawah bagian dalam. Diucapkan dengan mengalirkan suara sekaligus udaranya dengan lembut. Fa, fi, fu, baf. Perhatikan contoh berikut ini. Fa, fi, fu, baf. Fu, fang, fa, ni, fa, fena. Berikutnya huruf ko. Huruf ini keluar dengan menyentuhkan pangkal lisan dengan langit-langit bagian belakang. Perhatikan. Ko, ki, ku. Dalam posisi mati, maka terdengar memantul. Bak. Perhatikan.
ko, ki, ku, bak, ku, kong, koni, kokena. Selanjutnya ka, yaitu menyentuhkan pangkal lisan dengan langit-langit bagian belakang di depan huruf ko, diucapkan dengan mengeluarkan udara dengan lembut. Kaki, kubak, ada nafas atau udara yang mengalir. Bak. Berikutnya adalah la atau lam, keluar dengan menyentuhkan lidah terdekat dengan langit-langit bagian depan. Lali, lubal, lulang, lani, lalna. Selanjutnya yaitu huruf mim atau ma, dikeluarkan dengan cara merapatkan bibir kita. Ma, mi, mu, bam. Perhatikan. Ma, mi, mu, bam. Mu, mam, mani, mamna. Berikutnya yaitu huruf nun atau na, dilafalkan dengan menyentuhkan lidah terdekat dengan langit-langit bagian depan. Perhatikan. Nani, nuban. Perhatikan. Nani, nuban. Nunan, nani, nanna. Huruf wa diucapkan dengan mengumpulkan dua bibir kita. Wa. Perhatikan. Wa, wi, wu, bau. Perhatikan. Wa, wi, wu, bau. Wu, wau, wani, wauna. Selanjutnya yaitu huruf h. Huruf ini keluar dari tenggorokan yang terjauh. H. Kesalahan sering terjadi karena h ini sering keluar dari dada. Perhatikan. Ha, hi, hu, bah. Hu, han, hani, hahna. Dan yang terakhir adalah huruf ya, keluar dari tengah lisan disentuhkan dengan langit-langit. Perhatikan. Ya, yi, yu, bai. Yai, jangan lupa tahan suaranya, jangan tergesa-gesa. Yu, yai, yani, yaina. Catatan, jika kita melafalkan huruf mim, nun, tanwin yang berwarna bertemu dengan huruf waw dan ya, maka lebih sempurna pengucapannya ketika suara keluar dari rongga hidung sebagiannya. Baik, demikian prinsip yang kedua, bagaimana kita melafalkan huruf hijaiyah dari A sampai Ya secara fasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.